Siang anak-anak ibu, hari ini kita lanjutkan mapel ATK ya, yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Nah, yang di sini kita bahas dulu titik didih. Titik didih itu adalah delta TB sama dengan KB dikali MB. Delta TB di sini adalah kenaikan titik didih, KB-nya tetapan kenaikan titik didih, MB itu molaritas zat terlarut. Kemudian untuk titik bekunya delta TF sama dengan KF kali MB. Delta TF-nya sama untuk kenaikan titik beku, KF-nya itu tetapan titik beku, MF-nya itu adalah molaritas. Nah, ini ada contoh soal. Dihitunglah titik beku larutan yang terdiri dari 5 gram urea, kemudian MR-nya 60 gram per mol dalam 200 gram air. KF-nya diketahui 1,86 derajat Celcius kilogram per mol. Nah, kita buat pembahasannya. Delta TF itu sama dengan, jadi rumusnya apa? Rumusnya di situ adalah KF kali MF. Nah, ini M-nya kan belum diketahui, molaritasnya belum diketahui. Nah, apa rumus mencari molaritas? Molaritas itu sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume atau masanya berapa. Nah, ini gramnya berapa? Di situ yang dipakai 5 per mr-nya berapa? 60 dikali 1000 per berapa gram airnya, yaitu 200. Nah, ini hasilnya sama dengan 0,42 mol. Dah, nih sudah dapat molnya. Langsung kita masukkan ke rumus delta TF tadi. Delta TF sama dengan KF dikali MF. Nah, berapa KF-nya di soal tadi? KF-nya itu adalah 1,68. Itu 1,86 kilogram derajat Celcius per mol dikali 0,42 mol. Nah, ini kita dapat hasilnya. Setelah dapat hasilnya, nanti hasilnya adalah sekitar 0,78. Nah, untuk titik beku larutannya, titik beku larutan itu sama dengan, nah, dari suhu 0 ya, 0 dikurang 0,78 derajat Celcius itu sama dengan jadinya minus 0,78 derajat Celcius. Dah, inilah titik bekunya. Nah, sekarang kita masuk untuk ini tekanan osmosis. Apa itu tekanan osmosis? Tekanan osmosis itu adalah peristiwa mengalirnya molekul pelarut melalui membran semi permeabel dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Tekanan osmotik adalah tekanan yang cegah terjadinya peristiwa osmosis sehingga aliran molekul pelarut tetap berlangsung, sehingga laju alir molekul pelarut dari kedua arah akan sama. Nah, di situ ada rumusnya Pi sama dengan C dikali R kali T.
P itu tekanan osmosis, C itu konsentrasi larutan, R itu tetapan gas ideal, T itu adalah suhu. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Contoh soal, hitung tekanan osmotik larutan 60 gram glukosa jika dilarutkan dalam 1000 ml air pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, diketahui, cari dulu molnya. Kan di sini mol glukosanya belum diketahui. Molnya, nah berapa gram? Mol itu sama dengan, ini rumusnya sama dengan M per mR. Massa per mR. Berapa masanya? Misalnya 60 gram dibagi mR-nya. mR glukosa itu sama rumusnya apa? C6H12O6 itu sama dengan 180. Anak-anak ibu itu M-nya sama dengan 0,33 molaritas itu sama dengan mR per 1000 M di per mR itu 0,33 molnya kali 1000 kemudian per 1000 masukkan ke rumus. Sudah diketahui Rumusnya tadi masa apa? P airnya sama berapa dengan C sama kali dengan R mencari kali konsentrasi. T. Kita mau Dan mencari konsentrasi R itu glukosanya berapa, ketetapannya 0,082 liter atm per mol derajat Kelvin. Nah, ini kamu rubah dulu ke dalam Kelvin, suhunya 37 derajat Celcius, itu kamu rubah ke Kelvin, itu selalu ditambah 273, berarti 273 tambah 37. Nanti hasilnya Pi-nya sama dengan 8,12 atm. Nanti satuannya hilang, nanti molnya ini dicoret. Nanti di sini ada mol. Di sini mol. Ini kan 0,33 mol. Ini molnya hilang, coret. Kemudian Kelvinnya juga dicoret, nanti tinggal atm. Nah, sekarang kita masuk ke sifat koligatif larutan elektrolit. Sifat koligatif larutan elektrolit menyimpang dari sifat koligatif larutan non-elektrolit. Pada konsentrasi yang sama, sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Van Hoff menjelaskan perbedaan ini menggunakan koreksi faktor I atau faktor Van Hoff, yaitu I sama dengan jumlah partikel sesungguhnya dalam larutan per jumlah partikel sebelum ionisasi. Sehingga sifat-sifat koligatif pada larutan elektrolit, nah itu delta TB sama dengan KB kali MB kali I, atau delta TF sama dengan KF kali MB kali I. I sama dengan C kali R kali T kali I. Di atas untuk titik didih, di bawah titik penurunan titik beku, yang di bawah itu adalah tekanan osmosis. Nah, contoh sifat koligatif larutan elektrolit. Hitung titik beku larutan KOH yang dibuat dari 10 gram KOH dan 100 gram air. Diketahui KB-nya adalah KB airnya 0,52, KF-nya 1,86. Nah, di situ lihat massa itu sama seperti yang tadi ya, rumusnya gram per mR kali 1000 per berat pelarut. Nah, berapa beratnya? Massanya 10 gram. Kemudian MR-nya berapa? MR KOH itu adalah 56 kali 1000 per 100, kan dia dalam 100 gram air, hasilnya 1,79. KOH termasuk larutan elektrolit kuat sehingga alfanya sama dengan 1. KOH dalam bentuk larutan itu membentuk K positif ditambah OH negatif. Di dalam larutan terdapat partikel K positif dan OH negatif, maka I sama dengan 2 per 1 sama dengan 2, sehingga I sama dengan 2. Nah di situ dapat delta TF-nya, delta TF KF dikali MB kali I sama dengan 1,86 kali 0,42 kali 2. Nah, sama dengan 1,56. Titik bekunya, titik beku larutannya 0,1 kurang 1,56 derajat Celcius dengan min 1,56 derajat Celcius. Ini hasilnya ya.